Di tahun 2018, HP ini disegani karena sukses menjadi flagship killer. Nah, apakah di tahun 2021 smartphone ini masih layak buat kita pinang? So, halo guys, balik lagi sama Kulas Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan berita-berita update dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Pocophone F1, smartphone pertama milik Poco yang dulu rame diperbincangkan. Soalnya nih HP tuh punya chipset flagship pada waktu itu, tapi matok dengan harga sekelas HP mid-range. Kalau nggak salah, HP ini tuh dulu dibanderol dengan harga 4,5 juta ya buat varian 6/64 GB dan 5 juta buat varian 6/128 GB. Tentu sebuah harga yang murah ya, dimana HP-HP dengan chipset flagship di tahun 2018 itu dibanderol dengan harga belasan juta. Untuk saat ini, Pocophone F1 itu udah nggak ada unit barunya. Kalaupun ada, para tengkulak yang jual dengan harga yang masih sama kayak waktu awal rilis. Tapi buat kalian yang mau cari stok secondnya, kalian bisa aja cari di online marketplace karena di sana banyak yang jual. Rata-rata HP ini tuh dibanderol dengan harga 3 jutaan ke atas dan itu masih tergolong oke buat smartphone mantan flagship killer ini. Oke, seperti biasa kita mau bahas soal desainnya dulu. Buat unit yang aku pegang ini, kondisinya bisa dibilang kurang oke ya. Makanya aku pasangin skin Exacoat di belakangnya biar kelihatan lebih ganteng. HP ini pakai material plastik buat bodinya, dan sebenarnya ini hal yang wajar karena harga HP ini tuh dipres semurah mungkin. Buat desain modul kameranya, ini juga masih khas HP 3 tahun lalu, dimana ya bentuknya kayak gini, dengan 2 buah kamera dan fingerprint sensor yang menjadi satu tempat. Buat kecepatan baca sensor fingerprintnya ini terbilang cukup cepat buat HP 3 tahun lalu dan aku lumayan suka. Sementara buat di bagian depannya, HP ini poninya cukup lebar nih, dimana ini hal yang waktu itu dilakukan para Android buat tiru-tiru desainnya iPhone. Cuma semakin kesini, Android udah mengadaptasi desain khas iPhone ini menjadi water drop notch, dan sekarang lebih baru lagi yaitu udah ganti ke jenis punch hole atau tompel. Buat di bagian layar, si Pocophone F1 ini pakai layar berpanel IPS, terus punya resolusi Full HD Plus dan luas layar 6,18 inci. Ukuran layar segini itu pas ya buat aku pribadi, gak terlalu kegedean jadi enak buat dipegang sama satu tangan. Nih, ini dia perbandingan sama layar dari Poco M3 yang terlihat bongsor banget kalau dijejerin sama Pocophone F1 ini. Buat kualitas layarnya aku suka, gambarnya tajam dan enak buat dipandang lama-lama. Terutama buat nonton film, ini juga kualitas warnanya masih oke banget buat dipakai. Terus kalau buat main sosial media kayak Instagram contohnya, ini juga nyaman banget buat dipakai. Ya meski belum punya refresh rate tinggi kayak HP-HP kebanyakan, cuma 60Hz di sini terbilang cukup mulus buat dipakai, mengingat HP ini tuh masih ngebut banget di tahun 2021 ini. Untuk performanya, si Pocophone F1 ini dibekali dengan chipset Snapdragon 845 dengan fabrikasi 10 nanometer dan dukungan GPU Adreno 630. Buat kapasitas yang tersedia ini ada dua ya, yaitu 6/64 GB dan 6/128 GB. Buat versi Android bawaannya ini versi 8 atau Oreo. Cuma ya udah bisa di-upgrade ke Android 10 dengan pakai MIUI 12. Buat skor Antutu versi 8-nya, si Pocophone F1 ini bisa dapetin skor 350.000. Dan kalau dipakai buat main game, misal kayak PUBG Mobile, smartphone ini tuh bisa dapetin grafik smooth extreme dan HDR Ultra. Buat dipakai main 2-3 game ini lancar banget tanpa adanya frame drop yang bikin gak nyaman buat dimainin. Terus kalau buat main game Genshin Impact, si Pocophone F1 ini bisa dapetin grafik bawaan medium yang cukup nyaman buat dipakai di settingan ini. Cuma bakal lebih nyaman kalau kita main aman di settingan grafis low atau lowest. Oh iya, si Pocophone F1 ini punya 2 speaker ya, alias stereo speaker. Buat kualitas keluaran suaranya ini cukup bagus. Cuma speaker di bagian atas ini kerasa lebih kurang keras ketimbang speaker yang di bagian bawahnya. Tapi overall ini adalah penilaian positif lah buat sebuah mantan flagship killer. Kalau buat baterainya, Pocophone F1 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4000 mAh. Buat tahun 2018 mungkin baterai segini cukup wajar. Cuma di tahun 2021 udah banyak HP yang pakai 5000 mAh dan jadinya 4000 mAh bakal terasa kurang. Cuma itu balik lagi ya ke pemakaian masing-masing kalian kayak gimana.
Tapi kayaknya buat orang yang beli HP ini pasti bakalan pakai HP ini buat main game. Jadinya ya kalian harus siap-siap aja temenan sama yang namanya charger atau power bank. Sementara buat kecepatan ngecasnya, si Pocophone F1 ini udah lumayan oke dengan ngasih 18 watt fast charging yang bakal kerasa ngebut karena punya kapasitas baterai yang cukup kecil. Buat kameranya, Pocophone F1 ini dibekali dengan dua buah kamera di bagian belakang yang punya resolusi 12 megapiksel buat kamera utamanya dan 5 megapiksel buat kamera deep sensornya. Sementara kalau buat kamera di bagian depannya, si Pocophone F1 ini udah dibekali dengan kamera beresolusi 20 megapiksel. Buat hasilnya sendiri sih ini Pocophone F1 cenderung biasa aja. Cuma ada beberapa momen hasil gambarnya kelihatan bagus. Dan ini wajar karena kamera bukanlah spesialis mereka dan mereka bakal fokus sama performa aja ketimbang sisi lain. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Pocophone F1. Direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Oke, kurang lebih kayak gini buat hasilnya. Gimana kalian bisa nilai sendiri kalau dipakai jalan biasa ya. Oke. Oke, sekarang kita mau coba ajak lari sedikit. Oke, kayak gitu buat hasilnya. Yuk. Oke, kalau ini perekaman video kamera depannya dari Pocophone F1. Direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Buat hasilnya sih oke ya. Buat HP tahun 2018. Oke. Gimana menurut kalian buat kualitas suaranya juga oke atau enggak? Ini kalau tanganku dipanjangin segini. Ini kalau biasa. Kesimpulannya, HP ini cocok buat kalian yang cari HP gaming di harga 3 jutaan. Mengingat harga 3 jutaan itu di kelas mid-range saat ini belum ada performanya yang lebih baik ketimbang chipset flagship milik Snapdragon tahun 2018 ini. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Kuliah Sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.